Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan pelihara semua ya. Nah nih teman-teman, gua kalau misalnya sisa-sisa makanan dari iguana ya, bekas kemarin kan ada kayak batang-batang kangkung ya kan, batang-batang apa namanya, batang-batang sawi. Nah itu sisanya itu kalau masih bagus ya, belum tercampur kotoran ya, ini gua selalu gue taruh di kotak makanan jangkrik ya, jangkrik, supaya jangkriknya itu makan ya, dan jangkriknya itu berisi semua ya. Kalau misalnya nggak dikasih makan kan pada kempes-kempes itu percuma ya, jadi nutrisinya nggak ada. Jadi gue kasih sisa makan itu, ini siang kalau nggak sore nih pasti udah habis ya teman-teman ya. Ya gitu, oh ya. Ini buat ini jangkrik, ini stok buat makanan murai sama sugar glider ya teman-teman ya. Ya gitu, ini juga gue udah pada di ini juga udah pada dijemur ya teman-teman, udah pada dijemur ya. Burung-burung ya, itu juga burung-burung udah pada gua kasih IF semuanya ya. Nah ini juga murai udah gue jemur nih, lagi gue cabut ya, betinanya juga lagi ngelemak, jadi gue masukin umbaran dulu ya teman-teman ya. Nah tadi sini gue buat jemur si jiraya ya, habis rendam jiraya, cuman udah kelamaan dia turun ya, karena durasi jemurnya itu udah cukup lama ya, sekitar 1 jam lebih, kepanasan, makanya dia turun lari, dia mencari tempat yang adem ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngejemur di tangkringan itu tetap, walaupun itu iguananya sudah anteng, sudah jinak, itu tetap dijagain teman-teman, dipantau ya, karena kalau misalnya iguananya itu udah merasa cukup untuk berjemur, dia bakal turun sendiri ya, bakal turun sendiri dan nyari tempat adem sendiri. Jadi banyak yang kasus iguananya dijemur, dia anteng ya, katanya dia anteng kok kalau dijemur gini-gini, cuman ditinggal kok tiba-tiba hilang, apa dicuri ya, bisa jadi dicuri, bisa jadi dia karena kepanasan, merasa cukup, tidak kuat panas, dehidrasi, dia makanya dia turun sendiri dan mencari tempat-tempat yang teduh ya teman-teman. Nanti bisa nyari buat iguananya lagi dijemur, tiba-tiba nggak ada, teman-teman bisa nyari di semak-semak, di ujung-ujung tempat adem ya, kebiasaan di sempil-sempilan. Kalau baby-baby itu di sempil-sempilan ya, kalau dewasa-dewasa itu pokoknya di tempat adem ya, kalau entah di pohon, di semak-semak, atau di atas genteng ya, plafon-plafon ya. Ya kasus kayak kemarin ya, si kuyus ini ya kan, ini kan si kuyus ini udah hampir setahun lah gua keluarin ya di luar kandang ya, free room ya. Ini kuyus itu yang paling gede tuh, betina yang paling gede ya, itu udah setahun lah di luar ya. Biasanya tuh kalau malam tuh tidurnya di bawah meja sana ya, di dalam ya. Dia kalau keluar tuh untuk mencari makan ya, untuk mencari makan sama berjemur ya di sini. Cuman karena saking liarnya, kalau ngelihat gua dia pasti langsung kabur ya. Cuman dia tetap sekitar sini aja ya, nyari makan sama sisa, biasanya dia makanin sisa-sisa yang ada di bawah ya, sisa-sisa yang ada di bawah. Kadang-kadang gue kasih juga makan di depan yang tempat dia tidurnya, dimakan. Dia keluar kalau misalnya lagi gue nggak ada, terus makanin yang di bawah-bawah ya. Nah cuman kalau semenjak gue lepas itu, dulu kan dia pakar ekornya kurus banget ya, nggak gemuk-gemuk ya, hampir setahun gue rawat nggak gemuk-gemuk dari belinya, karena gue agak merasa tertipu ya. Ya udahlah penjualnya, jadi gue cukup tahu aja ya udah, akhirnya gue lepas aja, siapa tahu dilepas lebih berisi. Nah sekarang lebih berisi ya, lebih berisi dan malah tambah gede badannya. Nah habis itu gue kemarin lagi dinas, gue tinggal 4 hari ya, otomatis mungkin nggak ada yang ngasih makan sini, nggak ada makanan jatuh. Dia kemarin gue dapat konfirmasi dari tetangga gue, dia masuk ke plafon rumah orang ya, katanya itu dia nggak tahu kalau itu iguana ya, nggak tahu itu iguana, ternyata ada mendesis-desis gitu ya. Jadi iguana itu mendesis ya teman-temannya, bisa mendesis juga ya kalau misalnya merasa terancam tuh. Lihat ya, gede juga sini betina ya, jumbo ya, gede juga. Sayangnya kemarin di luar jadi nggak kena kawin sama si ogura ya, mau nangkepnya juga susah ya. Jadi kayak ada suara mendesis-desis, dikiranya ular. Jadi ya tetangga gue itu manggil damkar ya, akhirnya udah ditangkap sama damkar.
tanya ini punya siapa, untung pada tahu kalau iguana itu punya gua ya. Itu gua sempat gak enak banget, sempat rame ya jadi tontonan damkar, tapi gua lagi di luar kota ya, akhirnya dibalikin sama tetangga gua ya, entah diambil sama orang rumah gua atau gua cuma ngabarin orang rumah iguana ditangkap sama damkar ya, dikira ular ya, jadi nggak enak juga. Makanya sekarang gua kandangin aja biar aman ya, karena itu kesalahan gua tidak lupa untuk memberi info orang rumah untuk memberi makan ya. Nah, apalagi ya pembahasannya ya. Nah, ini yang ini tuh agak jumpy ya teman-teman ya, makanya ngelihat gua aja dia langsung stres ya, langsung kayak ketakutan. Makanya makannya tuh agak kurang lahap banget, tapi dia makan. Nah, makanya pertumbuhannya itu kurang maksimal ya. Padahal ini pertama kali datang sama loh, besarnya sama kayak si Jiraya. Nah, Jiraya ini SPL-nya ini udah 23 cm. Kemarin gua ukur SPL-nya 23 cm, panjangnya itu 78 cm. Nah, mungkin ini dia harusnya pindah kandang, tapi nanti gue pikirin dulu kandangnya ya, mau gue beli dulu ya. Ini juga belum gue ukur. Nah, malam Indominus juga sama si merah, SPL-nya tuh sama ya, 15 pas SPL-nya ya, udah gue ukur ya, SPL-nya sama 15 pas ya. Padahal tadinya itu si merah itu lebih kecil dibanding si Indominus ya, cuman emang si merah niat gua push, Padan juga ngepusnya bareng ya, setiap malam gua kasih makan pelet kelinci, tapi kebalap ya. Nah, karena kenapa ya, setiap pertumbuhan iguana itu beda-beda teman-teman ya, walaupun rawatannya sama seperti gue bilang, tetap pertumbuhannya beda-beda. Apalagi Indominus itu ada gen Tobago ya, pasti kalau ada gen Tobago itu pertumbuhannya agak lambat ya teman-teman ya. Ya contohnya selain Indominus itu seperti si Surya. Nih si Surya, dulu si Surya ini paling besar di antara kos-kosan ini ya, jadi yang agak gede itu si Jiraya ya, yang agak juve-juve, si Pain, Merlin, sama si Marlon nama pasangannya itu. Dia datang tuh kecil-kecil ya, pas seukuran Sakuragi, seukuran si Jiraya itu 75an cm, malah 70 cm, 75 cm ya. Tapi dengan rawatan sama, makan yang sama ya, cuman dikasih taruh outdoor gini aja, malam gak dipus, malah kebalap besarnya sama si Merlin ya. Ini mau hampir sama si Pain ya, malah kebalap lagi sama si Marlon ya. Padahal tadi gedenya jauh loh sama si Surya ya, karena si Surya itu ada darah gen Tobagonya ya teman-teman ya. Jadi kalau hybrid itu ada kelemahannya, entah itu di pertumbuhan, di pencernaan. Jadi banyak teman-teman kita yang gue pantau sih punya hybrid itu di pencernaannya juga kurang bagus dan berakhir mati ya. Jadi resikonya hybrid itu seperti itu ya teman-teman ya. Ada kelainan cacatnya juga ada ya, ada, karena itu kan mencampurkan genetik beda ya, iguana dan Tobago itu jenis apa gitu ya, bisa teman-teman cek sendiri. Jadi itu jatuhnya hybrid. Jadi menyatukan dua gen menjadi satu itu ya agak susah juga ya. Sekali ya berhasilnya ya berhasil, cuman itulah pasti ada resiko-resikonya, entah itu di pigmen kulit ya, makanya kan warnanya juga beda-beda. Ini juga hybrid juga nih ya, ini seukuran Indominus ya, ini F2 juga, satu farm juga sama Indominus ya. Ini betina-betina ya, di sini tuh gue pembesaran betina-betina. Ini nanti nih yang betina semua juga gue campurin sini juga ya teman-teman ya. Ini juga udah kayaknya udah gede lah ya, gede sama gedenya ya para betina ini ya. Ini paling Jiraya doang nih satu nih yang jantan tuh belang ya, Jiraya doang satu yang jantan belang, sisanya tomang nih, dua-dua ini tomang ya. Spike-nya tebal-tebal nih, mungkin project 3 tahun 4 tahun lagi lah ya untuk meremajai indukan-indukan ya teman-teman ya. Jadi udah gua rancang dari sekarang ya. Nanti juga datang lagi indukan-indukan toret lagi, sama betina toret sama betina wadimor ya. Ya, gue nyari gen-gen dulu dari sekarang ya, walaupun ukurannya masih baby, untuk 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Kalau sekarang gue untuk belajar ini aja dulu untuk breeding. Oke, gitu aja teman-teman.
Ya sekarang gue nggak tahu nih apa namanya, temanya apa. Gue udah lama nggak video, jadi gue asal syuting aja. Oke. Nah tuh Indominus tuh ya, tuh Indominus udah mulai kepanasan. Jadi Indominus itu nggak bisa dijemur terlalu panas ya teman-teman ya. Oh dia masuk ke kandangnya merah teman-teman, masuk ke kandangnya merah. Kayaknya dia kelabakan, terus apa namanya, dia mau keluar. Oke. Kayaknya dia kalah sama Indominus, itu mentalnya kurang bagus kalau sama iguana yang ukurannya sama. Oke, jadi segitu aja. Ini keburu kabur ya, susah banget nangkapnya. Mendingan gua udahin dulu sambil gua tangkap Indominus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap yo.